Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. 107. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. 108. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya atau kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, barakallahu fikum. Ayat ini merupakan ayat yang sangat penting, yang banyak di kalangan kaum muslimin itu tidak memperhatikan. Ini kaitannya dengan wasiat pada saat-saat akan mengalami kematian. Disuruh mendatangkan saksi, dan juga ditulis supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi percekcokan sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita. Contoh misalnya, ketika masih hidup, suami ini ketika akan membeli rumah, karena berlainan daerah, sehingga suami tidak memiliki KTP di mana tempat isinya atau tempat tinggal. Di atas namakanlah rumah tersebut dengan nama istrinya. Nah, ketika sang suami meninggal, maka sang istri akan mengklaim bahwa rumah ini adalah milik saya. Karena apa? Namanya ini, sertifikatnya adalah nama saya. Demikian juga yang lain, sepeda motor atau mobil itu juga atas nama istri. Ini terjadi nggak, Pak? Terjadi ya? Terjadi. Apalagi dengan sulitnya mencari harta, mencari rumah. Jadi sehingga kalau diajukan ke pengadilan oleh anak-anaknya misalnya, anaknya mengatakan ini rumah orang tua saya, istrinya bilang tidak, ini rumah saya, karena ada sertifikat, ada buktinya namanya. Kira-kira hakim itu akan memihak kemana, Pak?
hitam di atas putih gitu ya. Enggak. Nah, ini istri yang tidak paham, istri yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau dia pada saat membeli dulu adalah di atas namakan. Bagaimanapun di atas namakan, tetap itu adalah menjadi harta warisan. Tidak boleh dia mengatakan bahwa ini atas nama saya, bahwa saya yang mempunyai ini. Ya, seorang hakim dalam memutuskan hal ini, dia mesti akan mencari saksi-saksi. Saksinya siapa, ini siapa. Kalau saksi tidak bisa memberikan keterangan dan memang tidak ada saksinya misalnya, maka keputusan ada di tangan hakim dan dia akan mengatakan ini adalah milik Anda. Karena di atas hitam di atas putih, tidak bisa digugat-gugat lagi. Ya, betul. Kata Rasulullah SAW, ketika datang dua orang yang sedang ada masalah, kemudian Rasulullah SAW memutuskan salah satu di antara keduanya. Apa kata Rasulullah? Innakum takhtasimu ilaina. Kalian ini datang mengadukan permasalahan kalian kepada kami. Walau anni qad akhadtu aw aqdi bainakum, aku ini akan memutuskan sesuatu kepada kalian. In alima pada dzalik anna qada'i khati'un, kalau diketahui di kemudian hari ternyata keputusan saya ini salah, falyu'id haqqa sahibih, maka hendaklah dia mengembalikan hak-hak saudaranya. Wa illa faqad adkhala qit'atan minan nar fi jawfihi. Kalau tidak, maka dia telah memasukkan sepotong api neraka ke dalam mulutnya. Innama ana basyarun aqdi ma asma' falau ahadu minkum alhanu min sahibi summa qadaitu. Saya ini manusia, saya manusia biasa, saya akan memutuskan apa yang saya dengar. Mungkin di antara kalian berdua ada yang lebih pandai berbicara, kemudian saya menangkan. Rasulullah, kalau ternyata di kemudian hari keputusan saya ini salah, tolong kalian segera mengembalikan hak-hak saudara kalian. Tapi kalau tidak, maka berarti Anda telah memasukkan sepotong api neraka ke dalam tubuh Anda. Ini kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Yang contoh yang pertama tadi, kejadian di zaman kita sekarang ini. Itu benar-benar terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itulah ayat ini yang akan kita bahas ini memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi kita semuanya, agar kita senantiasa memperhatikan atau merapikan administrasi. Kita akan diajari rapi sama Allah Subhanahu wa taala, merapikan administrasi. Allah berfirman pada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul maut hina al-wasiyyati ithnani dzawa adli minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Dua orang yang adil. Saksi ini selain apa? Selain ahli waris. Anak istri nggak boleh jadi saksi. Kalau mereka berdua menjadi saksi nanti
tiba-tiba ada saudaranya nanti yang datang yang berhak mendapatkan warisan, atau ibunya bapaknya datang yang mengatakan sudah diwasiatkan kepada saya. Dan perlu diingat bahwa la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk harta itu bagi ahli waris. Jangan sampai dia mengatakan tidak ada kok, dulu ayah nggak pernah mewasiatkan kepada kita untuk memberikan harta ini kepada kamu. Padahal itu saudaranya nggak ada di sini, saudaranya ada di luar negeri sana. Orang tuanya meninggal, dia datang ke rumah, dia mengatakan tidak ada. Wasiat itu hanya diperuntukkan kepada kita dan sama ibu. Jadi perlu diketahui bahwa wasiat yang berupa harta ini adalah bukan untuk ahli waris. Ahli waris secara otomatis mendapatkan warisan. Wasiat ini untuk orang lain. Misalnya dia punya anak angkat, dia katakan bahwa nanti harta saya yang di sana itu tolong diberikan kepada si fulan. Ketika akan pembagian warisan, yang pertama kali diperhatikan ini wasiatnya. Ada wasiatnya enggak? Ada yang mengatakan, anaknya mengatakan, oh ya ada. Ketika ayah masih hidup, saya katanya harta yang di sana nanti saya yang dikasih. Ini ahli waris yang ngomong seperti itu. Tidak diterima. Apa? Pengakuannya pada saat itu. Karena apa? Dia sebagai ahli waris. Ada yang mengatakan, oh ada, ayah berwasiat bahwa tanah yang di sana itu adalah untuk si fulan yang sekarang sedang berada di luar. Oke, kita berikan dulu. Wasiat itu adalah tidak lebih dari sepertiga harta. Wasulus katsir. Sepertiga itu adalah banyak. Silakan berikan dulu kepadanya, baru nanti dilihat lagi ada wasiat lagi yang lain enggak? Oh ada misalnya. Bukan wasiat tapi hutang. Ya udah, hutangnya dipenuhi terlebih dahulu. Baru setelah muli sudah tidak ada lagi, maka barulah dibagi warisan itu. Oh, si fulan dapat sekian, istrinya dapat sekian, sekian. Begitulah seterusnya. Nah, pada ayat ini ada sebab turunnya. Anna hadhihi al-ayah nazalat bisabab Tamim ad-Dari wa Adi bin Badda. Ayat ini turun disebabkan oleh dua orang, yaitu Tamim ad-Dari dan Adi bin Badda. Rawal Bukhari wa Daruqutni wa ghairihi ma'an Ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Daruqutni dan yang lain. Ali bin Abbas dan Ibn Abbas, kana Tamim ad-Dari wa Adi bin Badda yakhtalifan ila Makkah. Adalah Tamim ad-Dari dan Adi bin Badda yakhtalifani ila Makkah. Jadi kedua-duanya ini berselisih pendapat ya. Atau kedua-duanya ini adalah pergi berniaga ya. Fa kharaja ma'ahuma fatan min bani Sahm. Kemudian keduanya ini pergi juga bersama seorang pemuda dari Bani Sahm. Fatawaffa bi ardi laysa biha muslim. Kemudian pemuda ini meninggal di wilayah yang tidak ada orang Islamnya. Fa'awsa ilaihima. Sebelum meninggal, pemuda ini mewasiatkan kepada keduanya. Siapa keduanya ini? Tamim dan Adi ini. Fadafa'a tarikathu ila ahlihi wa habasa jamman
kemudian peninggalannya ini ya diberikan ke keluarganya. Akan tetapi ada satu yang ditahan. Zaman ini ina'un min fiddah wa jamun muhawwadun ay alaihi safa'ihul zahab misla haudil nakhli. Jam ini adalah bencana ya, dari perak tapi disebut dengan emas. Ini diambil sama mereka berdua ya. Fastakhlafahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma katmatuma wala ittala'atuma. Summa wujidal jamu di Makkah faqalu. Kemudian keduanya ini bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah tentunya mereka ini adalah setelah masuk Islam ya. Ditanya, apa yang kalian ambil atau sembunyikan dari pemuda ini? Summa wujidal jami Makkah faqalu ishtarainahu min Adi wa Tamim. Ternyata bejana ini telah dijual oleh siapa? Adi dan Tamim ini. Ditemukanlah pembelinya ini dia. Faja'a rajulani min warasati sahmi. Datanglah dua orang ahli waris dari sahmi ini. Fahalafa anna hadzal jam lis-sahmi. Kemudian keduanya bersumpah bahwa ini adalah punyanya sahmi itu, pemuda yang meninggal itu. Wala syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina qala fa akhadul jam. Jadi persaksian kami lebih berhak untuk didengar daripada mereka itu. Bahwa sesungguhnya ini adalah milik sahmi. Fa akhadul jam, kemudian diambillah. Ina itu wa fihim nazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat ini dia. Ayat ini untuk memberikan penjelasan supaya betul-betul nanti ketika berwasiat tidak ada yang berselisih. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa wa kana nasraniyaini yakhtalifan ila Syam qabla al-Islam. Ini kejadian ini sebenarnya adalah sebelum mereka itu masuk Islam. Adi dan Tamim ini, Adi dan Tamim ini itu kejadiannya adalah sebelum mereka berdua Islam, masih dalam keadaan Nasrani, sehingga berani mengambil apa? Bejana ya. Dia berani mengambil bejana yang dimiliki oleh Sahmi tadi. Insyaallah taala kalau mereka berdua sudah Islam, tidak melakukan yang seperti itu. Nah, sehingga turunlah ayat ini menjelaskan tentang hukum kejadiannya. Oleh karena itulah salah satu dari kenapa Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur, hikmahnya adalah diantaranya adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ini kalau yang seperti ini kan sulit diputuskan. Jadi kalau sekiranya orang yang tidak paham atau tidak mengetahui bahwa bejana yang tadi itu dimiliki oleh Sahmi, ya dia merasa enjoy saja kalau beli ini, kan saya beli dari Tamim dan dari ini. Tapi ternyata keluarganya mengenalinya, ini punya keluarga saya ini katanya. Kau dapat dari sini, kamu beli dari siapa? Beli dari Tamim dan dari Adi. Oh iya, seingat saya dulu keluarga saya ini
itu pergi berniaga bersama Tamim dan juga bersama Adi. Dipanggillah mereka berdua, kemudian mereka pun mengakui hal itu setelah mereka Islam. Jadi di sini persaksiannya harus betul-betul disaksikan oleh dua orang Muslim ya. Kemudian disebutkan bahwa atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, atau boleh juga yang menjadi saksi adalah orang yang lain agama, ya selain Islam. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Ini jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat. Jadi bersaksinya nanti setelah sholat, maksudnya setelah sholat asar. Jadi harus disaksikan oleh dua orang yang berlainan agama kalau perjalanannya menuju ke suatu tempat yang dimana di situ tidak ada orang Islamnya sama sekali. Jadi persaksian orang selain Muslim itu bisa diterima kalau memang diperlukan. Ya kalau di situ ada orang Islam, maka ya kita utamakan yang Islam. Wa ada wujudi ghairihima minal muslimina. Kalau seandainya memang betul-betul tidak ada saksi dari Islam. Tashhaduhuma in antum safartum fil ardi fahalla bikumul maut. Maka keduanya, yang dua orang yang non muslim ini bisa menjadi saksi ketika kamu akan mendekati kematian. Nah ini sekali lagi perlu diperhatikan. Mungkin kita masih sehat seperti ini, ya mungkin kita punya sesuatu, maka adalah kita ketika kita mewasiatkan, ya perlu juga menghadirkan saudara-saudara juga, anak-anak dihadirkan, orang tua dihadirkan, dua orang saksi untuk menyaksikan bahwa betul-betul misalnya tanah yang di sana, harta yang di sana itu nanti akan diberikan kepada si fulan. Jadi dua orang saksi ini dan juga sekaligus anak-anak ini yang menyaksikan. Karena terjadi juga ya anak salah satu dari anaknya yang tidak hadir, atau ya yang tidak hadir ini itu mesti nanti akan menuntut. Atau kedua, yang satu ini tidak ada, misalnya dia tidak ada sedang berniaga, tapi anaknya ada. Anaknya ini artinya keponakannya, maka itu juga perlu dihadirkan. Kalau tidak nanti dia akan mengatakan orang tua saya dulu kan tidak hadir. Jadi nggak tahu kalau ada pembagian seperti ini, itu bisa saja ini ada rekayasa setelah itu. Oleh karena itulah ini masalah yang sangat pelik dan ini akan memicu konflik di masyarakat ya. Oleh karena itu ini perlu betul-betul diperhatikan juga ketika seseorang memiliki hutang-hutang ya, itu supaya dicatat ya. Jadi supaya nanti bisa dibuktikan. Jadi setelah misalnya yang berhutang ini meninggal dunia, jadi ada bukti, oh ini loh dia dulu masih punya hutang, karena hutang itu harus betul-betul diselesaikan. Kalau tidak, maka nanti akan banyak orang-orang yang mengambil kesempatan di situ. Oh si fulan dulu berhutang kepada saya, belum dibayar sekarang ini. Mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, ya nggak bisa dibayar. Karena kita sekali lagi memberikan sebuah keputusan kalau ada bukti. Kalau tidak ada, nggak boleh. Jadi kalau dibawa ke hakim pun, hakim tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jadi, oh ini saya putuskan bahwa ini punya hutang. Loh. Orang akan bertanya, Pak Hakim dapat bukti dari mana? Dugaan saya, nah ini nggak boleh. Jadi dalam masalah-masalah keputusan nggak boleh. Saya menduga bahwa ini nggak boleh. Jadi hakim itu kan mengatakan berdasarkan saksi-saksi yang telah menyaksikan gini-gini, maka diputuskan harta ini milik si fulan. Nggak boleh hakim mengatakan saya menduga bahwa ini ada sebuah rekayasa. Nggak boleh. Hakim tidak boleh seperti itu. Jadi hakim hanya mendengarkan persaksian, suara dari persaksian ini.
Sebagaimana Rasulullah mengatakan, saya hanya mendengarkan kalian berdua. Kalian, mungkin di antara kalian ada yang pandai berbicara. Ternyata betul meyakinkan apa yang diinginkan. Hakim nggak boleh mengatakan, wah kamu ini kan pandai bicara. Nggak boleh bilang gitu. Nggak boleh sama sekali. Hakim ini ya harus betul-betul ya memutuskan sesuatu yang ada buktinya. Kata Rasulullah, kalau mungkin di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara. Sekarang kan bisa saja kita menyewa pengacara yang pandai berbicara, sampai yang di sini nggak bisa bicara sama sekali. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Dia pasti akan mengatakan seperti itu, apalagi orang desa ya, yang tidak berpengetahuan berhadapan dengan orang kota, pasti menang terus orang yang di kota. Kenapa? Pintar berbicara ya. Tetapi pengadilan di hadapan Allah adalah adil. Qalu la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Janganlah kalian berselisih di hadapanku. Jadi aku telah memberikan peringatan kepada kalian dulu di dunia. Pengadilan di hadapan Allah itu sangat luar biasa. Alisallahu bi ahkamil hakimin. Karena Allah sudah memiliki bukti-bukti tentang apa yang dilakukan oleh seseorang melalui malaikat-malaikat yang telah mencatatnya. Inilah salah satu fungsi kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mengirimkan malaikat. Padahal Allah sendiri sudah mengetahui dia. Dan supaya nanti manusia dia mengatakan, saya nggak pernah kok begini-begini. Ini catatannya ada. Jam sekian, tanggal sekian, Anda melakukan seperti ini. Ini buktinya sekarang. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah lembaran-lembaran yang diberikan Allah, buku-buku ini. Cukup itu sudah menjadi saksi bagi diri kamu, menjadi saksi bagi apa yang terjadi semuanya ini. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada kata-kata bersumpah, jadi selesai sholat asar ya. Wa bi khassati salat al-asr fa yuqsimani billahi qasman khalisan la ya'khudani bihi iwadan min ad-dunya. Jadi yang sumpah ini tidak mengambil keuntungan dari keuntungan dunia. Wala yahabiyani za qarabatin minhuma. Jadi juga tidak memberikan sesuatu kepada kedua kerabat. Jadi orang yang bersumpah supaya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktumani syahadatan lillahi indahuma. Dan juga tidak boleh menyembunyikan persaksian itu apabila nanti diminta untuk bersaksi. Wa nahuma in fa'ala dzalika mahma fahuma minal muznibin. Kalau itu betul dilakukan, nanti persaksian ini membela orang yang yang berwasiat ini, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa. Oleh karena itulah saksi ini Rasulullah mengatakan, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Memang sulit betul menjadi saksi. Rasulullah mengatakan, jauhilah persaksian yang bohong, jauhilah persaksian yang bohong. Kata sahabat mengatakan, laitahu sakat. Kita tidak ingin mendengarkan perkataan Rasulullah seperti itu karena berat sekali, berat luar biasa ya. Jadi saksi itu harus berbicara dengan jujur. Karena sekarang banyak terjadi rekayasa hukum yang bisa menjerumuskan seseorang yang benar ke dalam kubur penjara ya. Yang benar di penjara, yang salah tertawa, begitu katanya. Tapi pada iman mungkin ini yang bersampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang ayat yang berikutnya masih insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, di soal ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustadz menerangkan ayat ini sangat jelas dan gamblang sekali. Tapi di masyarakat kita banyak kejadian yang menyedihkan. Terjadi konflik antar keluarga. Itu banyak sekali. Kita lihat di TV, di radio, di mana-mana gitu. Masalahnya warisan ini perlu kejujuran dan keadilan. Ada satu keluarga, salah satu anaknya
mengambil harta orang tuanya secara berlebihan, sehingga saudara yang lain itu menuntut, tapi tidak bisa. Masalahnya anaknya ini sudah terlanjur mengajak orang tuanya ke notaris. Ya, tapi anak yang lain ya tinggal wassalam. Iya. Hukum dunia tidak bisa diterapkan dalam hukum akhirat, tidak bisa diterapkan. Bagaimana kejadian hal ini menjangkut diri orang tua tersebut? Apakah merevisi apa yang telah dikatakan di hadapan notaris itu, atau membiarkannya? Ustaz, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persaudaraan yang diikat dengan rahim yang tadinya adalah satu rumah, bahkan mungkin satu kamar, satu permainan, itu bisa menjadi tercerai-berai gara-gara masalah hartanya. Masalah anak juga ada, masalah anak, masalah harta, itu bisa konfliknya ini melebihi daripada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Itu bahkan bisa saling bunuh satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi yang menimpa dua putra Adam karena kesalahpahaman, salah satu diantaranya diterima korbannya, yang satunya tidak. Maka yang tidak diterima ini membunuh yang diterima tadi. Itu terjadi ya. Nah, apa tadi zaman kita sekarang ini kebanyakan kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan tadi. Oleh karena itulah orang tua harus betul-betul bijak. Jadi lebih baik yang pertama adalah dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan berilmu daripada berharta saja tidak berilmu. Dan yang lebih baik lagi adalah orang tua ini meninggalkan anaknya dalam keadaan berilmu dan juga memiliki harta, sehingga anak-anaknya nanti tidak lontang-lantung ke sana kemari. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian, wahai para orang tua, khawatir nanti meninggalkan anak-anak kalian di kemudian hari dalam keadaan lemah ya. Maksudnya di sini lemah ekonominya ya. Kalau bisa dia dibekali oleh dengan ekonomi, dibekali dengan ilmu. Yang paling sengsara adalah tidak dibekali dengan ilmu, tidak dibekali dengan harta. Jadi kalau yang memicu konflik itu adalah yang tidak memiliki ilmu tapi memiliki harta. Nah, mungkin ketika orang tua masih hidup, jadi mungkin dia datang ke notaris untuk mensertifikatkan, mungkin maksudnya adalah mengajak anaknya mungkin yang paling besar ini mengatasnamakan itu. Nah, pada saat itu juga orang tua harus betul-betul dia bahwa sekarang mungkin situasinya masih normal-normal saja ya. Masih nggak perlu perhatian. Ya, kita mungkin nggak perlu perhatian dulu banyak dengan masalah harta, masih muda ya, sudah terserah aja lah, paling terserah saja gitu ya. Padahal ini akan memicu konflik berkepanjangan nanti. Itu akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga ya. Nah, pada saat orang tuanya meninggal dunia, anak ini merasa bahwa sebagaimana tadi, bahwa merasa bahwa ini adalah warisan saya ini namanya ada. Adik-adiknya yang lain, ya sudah kalau begitu ya, apalagi yang kita perbuat. Nah, kalaupun dituntut hukum dunia juga, ya hukumnya kayak begini dia. Tapi dalam hukum Islam tetap saja, sekalipun ada hitam di atas putih, tapi kalau terbukti itu milik ini, maka yang itu tidak sah. Tidak sah bahwa dia mengklaim bahwa ini adalah milik saya, karena sudah jelas sekali la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi si waris. Dia sudah otomatis mendapatkan harta itu. Kecuali orang tua ini ketika masih hidup, dia mengatakan, "Nak, kamu yang di sana itu nanti saya berikan tanah ini." Ini masih hidup dia. Berikan. Itu juga ada saudara-saudaranya dia. Yang di sana kamu, rumah di sana kamu nanti ambil. Yang rumah di sana itu buat adikmu,
yang ini buat dan ini ketika masih hidup, ini jatuhnya adalah hibah, pemberian. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi gitu ya. Nah, ketika sudah meninggal dunia, selain dari yang telah diberikan tadi, itulah yang menjadi waris ya. Saya misalnya masih hidup, karena ya supaya anak-anak ini nanti hidup, ini sudah saya bikinkan rumah, yang anaknya dibikin rumah, ini dibikinkan rumah, ini dibikinkan rumah, semuanya sudah dibikinkan rumah semua ya. Ternyata orang tuanya masih punya harta. Nah, harta peninggalan itu yang dibagi, kalau yang sudah dihibahkan itu tidak bisa diganggu gugat lagi gitu ya. Jadi dengan syarat semuanya juga anak-anak harus mengetahui, dan yang paling lagi adalah ada hitam di atas putih gitu ya. Ada hitam di atas putih bahwa betul-betul rumah ini telah diberikan, dihibahkan, hibah semuanya. Nah, baru nanti yang tidak dihibahkan itu menjadi hak daripada ahli waris. Jadi tidak perlu lagi seseorang menggugat masalah ini. Tapi yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi sebagaimana tadi, dia merasa bahwa ini telah dihibahkan kepada saya misalnya. Ini buktinya ya. Buktinya sudah menjadi pengatas tambahkan saya. Terus anak-anaknya ini kemana? Isinya pun tidak tahu, ini nggak tahu ya. Ya gitulah, karena tadi masalah ketika masih masa remaja itu nggak sama sekali, nggak ada orang berpikir tentang masalah harta, nggak ada sama sekali. Tetapi akan muncul di kemudian hari setelah dia berkeluarga, setelah nanti dia punya rumah, anak-anak dia, oh iya ya, tanah di sana tuh kayaknya dulu milik orang tua saya. Mulailah jadi ada bisikan-bisikan. Apalagi zaman sekarang banyak tanah mahal sekali. Tapi yang perlu diingat juga, kata Rasulullah SAW, man ghayyara manar al-ardi tughwiqa lahu bis-sab'i aradin, atau man akhadha shibran, siapa yang merubah petok sini aja lah, mumpung dia masih ini, wah ini bahaya luar biasa ini. Apalagi yang mengambil, yang merubah itu sama saja dia merubah petoknya atau mengambil tanahnya, sedikit yang diambil, segini aja sekali ini. Itu kata Rasulullah, nanti akan ditimpakan bumi pada hari kiamat, siksanya luar biasa gitu ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, kita punya sekian, ya sudah sekian, ini milik tanah. Udah apa, saya geser sedikit, jangan, tak boleh, saya punya sekian. Nah, kadang-kadang ada godaan dari siapa? Apa mas, ambil aja, kan orangnya nggak ada di sini, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Allah melihat, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak sinah, tidak ngantuk, walaupun tidak pernah tidur. Dan juga Allah mengirimkan apa? Malaikat. Ini ada catatannya. Jadi orang yang seperti itu, kan sudah pernah kita ceritakan di sini. Ada seorang bertanya pada saat itu, bahwa ada orang yang meninggal di daerah Jawa Timur, di keluarganya gitu ya. Ketika mau digali kuburannya sempit, digali lagi mau dimasukkan lubangnya, itu juga sempit, nggak cukup, mayatnya nggak cukup ya. Udah dilebarkan lagi, lebarkan lagi, nggak cukup juga. Akhirnya mayatnya ditekuk mayatnya gitu ya. Ini Allah tunjukkan di dunia gitu ya. Soalnya sangat luar biasa. Jadi urusan mengambil tanah ini urusannya berat ya. Bumi aja nggak mau nerima ya. Bumi aja nggak mau nerima. Konon orang tersebut suka mengambil tanah ya. Sekalipun itu segini, bagaimana kalau mengambil tanah 1 kapling ya? Bagaimana kalau mengambil tanah 1 hektar? Nauzubillah min dzalik. Kehidupannya tidak akan pernah bisa bahagia di hadi dunia wal akhirat. Kehidupannya di dunia ini tidak akan pernah bahagia. Lihat saja keturunannya, lihat saja, mungkin anaknya sukses tapi keberkahan tidak ada, cekcok sana sini. Itu sudah Allah buktikan di dunia ini. Oleh karena itulah kita sebagai orang-orang yang beriman ya, jadi taklah ya kita mengambil sesuatu yang kita miliki saja. Ini milik saya sekian, tidak apa-apa. Jadi yang penting bagaimana kita ini betul-betul halal di hadapan Allah. Karena memang di dunia ini sekali lagi apa saja bisa terjadi. Tentang pertanyaan Bapak tadi ya, apakah dia merubah dari yang tadi itu. Jadi kalau dalam persaksian, dalam pengadilan Islam yang tadi di Indonesia itu tidak akan bisa memberikan kekuatan apapun, Pak. Karena itu adalah jatuh kepada harta warisan. Tetapi kembali kepada hukum nasional, dia akan mengatakan ini milik ini. Boleh, tidak apa-apa dia di dunia ini menang, tapi nanti di akhirat
Orang yang seperti itu, Pak, itu sebagaimana tadi, tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tidak akan pernah bahagia. Apalagi itu saudaranya sakandungnya, yang dulu bersama dia, ya, satu kamar, diajak jalan bersama-sama orang tuanya, ya. Tiba-tiba sekarang dia menjadi seorang miliarder dengan cara yang seperti tadi itu, maka hanya pengadilan Allah lah yang akan menentukan nanti di hari kiamat. Baik, itu Pak ya. Baik, ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan hidayah dari meniti jalan yang lurus di dunia ini, dan juga kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa harta-harta kita yang halal. Dengan demikian juga kita dalam keadaan beriman, kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia. Dan apabila kita dan para pendengar sekalian mungkin punya hak-hak yang hak orang lain yang pernah kita ambil atau menzalimi orang lain, segeralah selesaikan di dunia ini, karena nanti urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sudah masuk surga, tetapi karena masih ada urusan dengan sama manusia, maka disuruh menyelesaikan terlebih dahulu, dan itu akan panjang sekali urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afu minkum. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.